presiden dan seluruh penegak hukum di Indonesia. Tidak berani. Padahal mereka disumpah oleh jabatan mereka untuk melindungi semua rakyat. Tetapi dalam kenyataan kan tidak bisa disangkal bahwa mereka hanya melindungi rakyat yang mereka inginkan. Ya, kita terus menggali persoalan perbandingan hukum antara MKC dan Waloni. Mana mungkin sih orang goblok juga yang tidak pernah mengenal hukum bisa membandingkan itu secara nyata bahwa penistaan yang lebih jauh itu adalah apa yang disampaikan oleh Waloni dan Somad. Tetapi Waloni bisa bebas dalam 5 bulan, sedangkan KC dituntut 10 tahun, ada kemungkinan akan dinaikkan lagi jika dia meminta banding. Ini gila betul-betul di negara yang tidak perlu saya hormati cara mereka untuk melindungi rakyatnya. Wah, Amerika, Robert HWK. Mana nih? Ya, silakan Pak Robert. Pak Robert. Pak Robert. Pak Nugroho. Apa ini? Ini yang begini-begini ini nih. Aduh. Uyeng dah. Shalom. Silakan Pak Robert. Shalom Pak Pol, sudah didahului dengan toa, jadi ya nggak tahu lagi. Aduh, toa itu memang biadab. Iya, Pak. Jadi saya ada dua mungkin pandangan di sini ya. Pertama masalah toa, Pak ya. Sesungguhnya toa ini nggak perlulah. Ini kan tidak memberikan sesuatu ya pendidikan lah ataupun ya mungkin suatu kebaikan bagi negara kita. Ini sebenarnya kan tujuannya ya cuma dari kelompok yang apa yang dibilang ya Islam dan non-Islam itu sendiri. Jadi ini keuntungan bagi mereka. Dan hal ini sebenarnya kan disebabkan oleh kembali lagi masalah hukum di Indonesia. Jadi kalau misalnya dari Pak Reinhardt bilang ini cuma sekedar edaran, yang memberikan edaran itu kan officially Menteri Agama. Jadi berkaitan dengan keputusan-keputusan yang esensial bagi suatu negara, apapun bentuknya. Dan kalau ini tidak bisa misalnya dituntut, ini menunjukkan bahwa arogansi daripada mereka ini sangat kuat cuma karena agama. Nah ini yang harus diberantas. Kita tidak bisa bilang karena nggak bisa ini dituntut. Keadilan hukum itu berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi apapun bentuknya, cuma persoalan di sini apakah ada yang memang berani seperti Brigjen Junior Tumilaar yang memang mempertaruhkan perjabatannya dan juga kedudukannya. Seorang jenderal yang masih aktif berani membela rakyat kecil itu luar biasa, Pak. Saya angkat topi. Karena kalau kita berkoar-koar dikala kita sudah pensiun, itu namanya ya kita ada pemikiran lain. Mungkin ya tidak terlalu berpengaruh lah. Tapi dikala kita berani mengambil suatu resiko bahwa ini akibatnya ya dipecat, kalau dimutasikan sudah soal biasa. Dari pertama pembelaannya terhadap salah satu rakyat kecil di Manado, dia sudah langsung dimutasikan. Jadi di sini sebenarnya kita melihat bahwa tunggu luar biasa perlakuan hukum di Indonesia bagi mereka yang tidak seiman dengan mereka yang membuat hukum.
di negara kita. Dan hukum di Indonesia ini kebanyakan itu atas dasar pengaruh daripada agama itu sendiri. Jadi mereka yang membentuk organisasi, partai yang sifatnya kekuatan agama, ya yang lain tersingkirkanlah, dan termasuk juga presiden dan seluruh penegak hukum di Indonesia. Tidak berani. Padahal mereka disumpah oleh jabatan mereka untuk melindungi semua rakyat. Tetapi dalam kenyataan kan tidak bisa disangkal bahwa mereka hanya melindungi rakyat yang mereka inginkan. Ya kita terus menggali persoalan perbandingan hukum antara MKC dan Waloni. Mana mungkin sih orang goblok juga yang tidak pernah mengenal hukum bisa membandingkan itu secara nyata, bahwa penistaan yang lebih jauh itu adalah apa yang disampaikan oleh Waloni dan Somad. Tetapi Waloni bisa bebas dalam 5 bulan, sedangkan KC dituntut 10 tahun, ada kemungkinan akan dinaikkan lagi jika dia meminta banding. Ini gila betul-betul di negara yang tidak perlu saya hormati cara mereka untuk melindungi rakyatnya. Sehingga tidak heran kalau masyarakat yang sudah cerdas itu akan melihat bahwa ini adalah pelacuran hukum yang ada. Yang disalahkan di sini siapa? Para penegak hukum. Jadi jangan dianggap bahwa presiden itu berhak untuk menyatakan pendapat di dalam suatu penegakan hukum bagi bangsa dan negara. Karena yang memilih itu bukan hanya dari kelompok agama tertentu. Jadi lindungilah secara adil. Kalau MKC itu 10 tahun tanpa ada salah satu statement sampai saat ini dari presiden sendiri maupun Kapolri, itu kita punya hak untuk menuntut. Yang presiden itu lindungi sebenarnya siapa? Yang Kapolri itu lindungi sebenarnya siapa? Apakah ini orang-orang tertentu eksklusif kepada suatu golongan, entah itu agama ataupun suku? Oleh sebab itu saya setuju, jangan kita bicara di sini soal suku dan agama, karena itu adalah bagian daripada kehidupan setiap masyarakat itu. Karena kita akan melenceng dikala saya mengutamakan suku saya. Misalnya saya berasal, nggak ada lah, banyak juga dari suku yang mana saya ada itu banyak yang brengsek mungkin. Kita tidak bisa membela begitu aja dan kita objektif. Sehingga perjuangan ini betul-betul nasionalis. Termasuk ya Ahmadiyah, apapun mereka manusia. Jadi di sini yang kita tuntut ini adalah penegakan hukum. Tapi kalau kita melemahkan orang-orang yang berada di dalam resu untuk menuntut suatu keadilan, karena yang nggak bisa dituntut, ya saya pikir kenapa tidak ya? Kita ini sama hak manusia yang dilindungi oleh hukum yang jelas. Tetapi kalau memang ini hukum sepihak cuma karena berlaku bagi mereka, ya patutlah. Kalau mungkin ya tuntut secara hukum adat saja, tidak perlu ada hukum negara, hukum positif yang bisa diberlakukan. Jadi ya di sini saya memang sangat miris melihat keadaan di Indonesia yang sama sekali tidak ada keadilan. Ya contoh yang sudah jelas-jelas MKC ini. Saya tidak peduli MKC mau Kristen, mau Buddha ataupun, tapi perlakuan yang sangat tidak adil. Kalau Waloni dan Somad itu dia menghina secara luar biasa, sedangkan MKC cuma karena mengembalikan sebagai counter daripada apa yang mereka kemukakan karena dia paham soal buku kuning dan Al-Quran, justru dianggap itu yang lebih diutamakan dan langsung untuk menunjukkan bahwa ya kekuatan agama tertentu hebat. Jadi jangan coba-coba. Ini di mana penegak hukumnya benar. Sehingga jangan heran kalau masyarakat Indonesia tidak semua satu agama. Jadi akan memberontak di dalam pandangan-pandangan yang diperlakukan tidak adil secara hukum ini. Dan kedua, masalah Galarua Pak ya. Jadi saya melihat bahwa tadi juga disinggung soal membership dan juga peraturan-peraturan di dalamnya. Ya memang menggalang suatu organisasi besar tentu ada komitmen. Sedangkan di Galarua ini
saya tidak tahu komitmennya sebagai apa. Sehingga kalau ada misalnya pemecatan 2 kali melanggar, misalnya ada usulan tadi langsung, ada orang yang merasa yang tidak jadi persoalan atau tidak ada sesuatu yang mengikat di dalamnya. Beda kalau kita ada sesuatu misalnya ya kita sebagai pegawai negeri dikenakan dengan hukuman atau sanksi dikala kita melanggar, ya itu konsekuensinya berat karena ya kita tidak bisa menghidupi ekonomi keluarga atau ya kita tidak bisa lagi melanjutkan karir kita. Tapi kalau sistem organisasi yang sekuler, kecuali partai ya, karena partai diikat dari kepentingan mereka untuk mencari kesempatan meraup kedudukan dan sekaligus mencuri uang rakyat, itu beda. Tapi kalau Galarua tidak ada tujuan misalnya seperti itu, lalu terlalu banyak misalnya aturan juga yang untuk pelanggaran dan yang mengikat, mungkin ini perlu dipikirkan kembali dan juga goalnya misalnya apa. Karena tadi kan ya sempat disinggung mengenai ya tujuannya itu ya misalnya yang hal-hal yang kecil belum bisa terlaksana, jadi apalagi kalau hal yang besar. Dan ini mungkin ya menjadi pemikiran daripada bapak-bapak yang ada di dalam organisasi ini sebagai penggeraknya untuk ya mungkin mencari sesuatu yang bisa menjadikan suatu interest atau kepentingan kebersamaan untuk melakukan gol-gol yang ada. Karena kalau misalnya Galarua ini memang merupakan suatu kekuatan yang ada, ya memang harus juga dibuktikan karena ini organisasi yang bisa mengatasnamakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ya hadapilah presiden atau Kapolri siapapun, karena tujuannya juga kan kita tidak mencari suatu hal untuk menentang atau mencari nama-nama secara pribadi di sana, tapi nama untuk banyak orang dan secara nasional. Jadi mungkin ini yang perlu kita juga ya saya cuma share saja Pak ya, karena ya kita juga enggak tahu mengenai ya ADART-nya, ya tentunya ya sudah dibuat sedemikian rupa yang bisa menjadi tatanan organisasi itu sendiri. Cuman kalau soal ya pemecatan yang lain ini mungkin ada sesuatu yang bisa mendasar yang sifatnya mengikat lah. Sebagai contoh yang saya kemukakan tadi, kalau kita dipecat sebagai pegawai negeri atau dalam suatu perusahaan pekerjaan ya memang berat ya kelanjutannya. Nah, sedangkan kalau Galarua ini tidak ada yang misalnya mengikat terus terlalu berat keputusan-keputusannya ada, atau kalau ini cuma dikontrol oleh orang-orang tertentu tanpa melihat juga secara keseluruhan, ya mungkin ya perlu dipikirkan kembali lah Pak. Jadi mungkin itulah masukan saya, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Paul. Oke, makin malam makin panas. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Pak Suara.